kembali lagi dalam kursus online Programming Foundation for Data Science bersama saya Nasir. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, kali ini saya akan membahas mengenai conditional, looping, dan cara membuat function di Python. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, kita akan membahas tentang conditional statement di Python. Kita bisa menggunakan keyword if. Misalkan kita punya sebuah variabel umur sama dengan 16 tahun. Kita tulis if umur kurang dari 17, titik 2, kemudian kita enter. Setelah enter, itu harus ada tab atau spasi 4 kali. Kita tulis print anak-anak. Keluarnya anak-anak. Selanjutnya, kalau kita ingin ada dua kondisi, kita bisa menggunakan else. If umur kurang dari 17, print anak-anak. Else, print bukan anak-anak. Mari kita ubah umurnya menjadi 23 tahun. Dan keluarnya adalah bukan anak-anak. Ada juga satu keyword lagi bernama elif. Cara menggunakannya seperti ini. If umur kurang dari 17, kita katakan anak-anak. Elif, kalau umurnya kurang dari 60, kita tulis produktif. Selain itu, kita tulis lansia. Mari kita coba ketika umurnya dengan 23 tahun. Keluarnya adalah umur produktif. Dan jika kita ganti umurnya menjadi 62 tahun, keluarnya adalah lansia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai loop statement di Python. Kita bisa menggunakan keyword for. Untuk menggunakan keyword for, kita membutuhkan sebuah sequence, misalnya sebuah list. Mari kita buat. Sebuah list bernama numbers, kurung siku 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian kita tulis for number in numbers, titik 2, enter, jangan lupa tabnya, indentasinya. Kemudian misalnya kita tulis print number. Kita tulis seperti ini biar lebih jelas. Kemudian misalkan kita ingin menjumlahkan semuanya. Jumlah sama dengan 0, jumlah sama dengan jumlah sebelumnya ditambah number yang sekarang. Terakhir kita print jumlahnya. Ya, kita keluar 0, 1, 2, dan seterusnya, dan jumlahnya adalah 21. Untuk membuat sebuah sequence seperti ini, kita bisa menggunakan function range. Misalkan kita punya numbers 2 sama dengan range. Di Python selalu dimulai dari 0 ya, bukan 1. Jadi kalau kita tulis range 7, keluarnya adalah 0 sampai 6. Jadi kita bisa ulang lagi. Kita copy. Keluarnya sama. Dan yang terakhir adalah kita bisa menggunakan keyword while. Untuk menggunakan while, kita membutuhkan sebuah variabel yang telah diinisiasi terlebih dahulu. Misalkan kita punya sebuah variabel i. Dimulai dari 0. Kemudian while i kurang dari 7, kita butuhkan sebuah variabel jumlah. Kita ketik print proses i, kemudian jumlahnya sama dengan jumlah sebelumnya plus i.
Jangan lupa, I ini nilainya tidak akan berubah. Jadi, kita perlu mengubahnya sendiri dengan cara I sama dengan I yang sekarang ditambah 1. Kita lihat jumlahnya. Nah, keluarnya sama 21. Berikutnya, kita akan membahas cara membuat function di Python. Kita bisa menggunakan keyword def. Caranya seperti ini. Def, spasi, nama functionnya, misalkan my function, kurung, titik 2, dan jangan lupa setelah titik 2 enter harus ada indentasi ya. Kita tulis print hello world. Untuk memanggilnya, cukup ketika namanya diikuti tanda kurung. Keluarnya hello world. Selanjutnya, function bisa juga loh menerima parameter. Misalkan kita bikin function is square dengan parameter panjang dan lebar. Kita gunakan if statement. Jika panjang sama dengan lebar, kita tulis persegi. Jika berbeda, kita tulis persegi panjang. Mari kita coba. Is square dengan panjang 4 dan lebarnya 2. Keluarnya adalah persegi panjang. Namun, ketika panjangnya 3 dan lebarnya 3, keluarnya adalah persegi. Selanjutnya, function bisa juga menerima sebuah parameter yang lebih dapat dibaca oleh manusia dengan cara is square, tulis nama parameternya, panjang sama dengan 5, kemudian lebar sama dengan 3. Keluarlah persegi panjang. Dan yang terakhir adalah sebuah function bisa mengembalikan nilai. Misalnya, kita ingin mengetahui luas dari sebuah persegi atau persegi panjang. Kita tulis get area, panjang, lebar. Kita tulis keyword return, panjang, bintang, lebar. Kita coba get area 45 dan keluarlah luasnya 20. Kita sudah tahu bahwa function di Python bisa mengembalikan sebuah nilai. Namun, tidak hanya satu saja, tapi bisa saja 2 buah nilai, 3 buah nilai, dan seterusnya. Caranya bagaimana? Mari kita buat sebuah function getSummary yang menerima deretan angka, numbers. Kita akan mengembalikan banyaknya angka yang ada di dalam numbers beserta jumlahnya. Untuk mendapatkan banyaknya angka, kita bisa menggunakan function len. Kita tulis count. Dan untuk mendapatkan jumlahnya, kita bisa menggunakan function sum. Return count, jumlah. Mari kita cek. Numbers sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita panggil getSummary numbers. Dan keluarlah jumlahnya angka ada 6. Dan jumlah dari semua angkanya adalah 15. Bagaimana rekan-rekan? Mudah bukan? Di video selanjutnya, kita akan mulai membahas manipulasi data dengan Python. Sampai jumpa.